Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Bu Vin. Bisa minta waktunya sebentar, Suster ya? Bisa Ibu, yang bisa dibantu. Begini, Suster. Saya sebagai calon guru penggerak yang lagi mengikuti pendidikan guru penggerak, ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Baik. Bisa ya? Boleh dengan senang hati. Oke. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Suster kepala sekolah ya. Boleh, Bu. Oke. Yang pertama, selama ini bagaimana Suster sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah di TK Maria Veloti ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Bagaimana Suster membedakan dan mengidentifikasinya? Baik, Bu Vin. Jadi selama ini saya memang tidak pernah melakukan identifikasi masalah secara khusus, tetapi terlebih dahulu saya mempelajari kasusnya, lalu saya mengambil kesimpulan. Nah, dari kesimpulan itu saya dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Jadi begini, Suster, kalau berdasarkan pembelajaran yang kami pelajari di modul ini, itu memang ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika dengan bujukan moral. Nah, kalau dilema etika sendiri itu merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, sedangkan kalau bujukan moral itu merupakan kebenaran lawan kesalahan, Suster. Jadi itu tergantung kasus yang terjadi, Ibu Vin. Ya. Jadi kalau misalnya saya kadang melihat jika kasus itu ada kaitannya atau ada hubungannya dengan pelanggaran hukum, berarti itu merupakan bujukan moral. Tetapi kalau misalnya ada masalah yang tidak ada hubungan atau tidak ada kaitannya dengan ranah hukum, berarti itu merupakan masalah dilema etika. Baik, Suster, pertanyaan saya selanjutnya, selama ini bagaimana Suster kepala menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, Ibu Vin, jadi menurut saya selama ini untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan sebuah masalah, saya lebih memilih kepada hal-hal yang mengandung kebajikan, misalnya keadilan, kemanusiaan, kejujuran, tanggung jawab, juga lebih mengarah pada kebenaran. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang lebih mendesak, maka kita lebih mengutamakan kepada hal-hal mendesak itu. Lalu selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Suster lakukan dalam pengambilan keputusan? Mungkin untuk mengambil langkah dalam mengambil sebuah keputusan terhadap masalah yang terjadi, saya pertama-tama yang pasti mengkonfirmasikan masalah tersebut kepada pihak atau orang yang bersangkutan yang mengalami masalah. Nah, setelah itu saya membicarakannya bersama para guru, dan seandainya masalah tersebut belum juga terselesaikan, maka saya membicarakannya kepada pihak IAIN untuk mendapat sebuah keputusan. Dan saya juga merefleksikan masalah tersebut, seandainya atau saya dapat memposisikan diri sebagai seseorang yang tertimpa masalah yang terjadi. Oh ya, berarti Suster kepala sekolah apa yang
bisa merefleksikan juga seandainya kita yang mengalami begitu Sister ya. Agar kita lebih mungkin dengan begitu kita dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat atau lebih mudah. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini menurut Suster itu merupakan hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal efektif yang sering saya lakukan yaitu berkolaborasi dan juga bermusyawarah kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi bersama mereka yang bersangkutan, pihak yang bersangkutan yang mengalami masalah, terus para guru, juga pihak-pihak yayasan. Baik Suster, dari hal yang dianggap efektif tadi, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, Ibu Vin, jadi selama ini tantangan yang saya temukan dalam menyelesaikan masalah yang pertama adalah di dalam musyawarah sendiri. Itu sering sekali terjadi perbedaan pendapat dari satu guru dengan guru yang lain, guru yang senior berbeda pendapat dengan guru yang junior. Terus yang tantangan yang kedua adalah tidak adanya keterbukaan dari pihak yang terlibat. Apakah Suster memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Suster langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu, ataukah Suster memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, lalu bentuknya dan prosedurnya seperti apa yang Suster jalankan? Baik Ibu Vin, jadi selama ini saya tidak pernah membuat sebuah jadwal khusus untuk mengambil keputusan dari menyelesaikan sebuah masalah. Dan selama ini juga kalau misalnya masalahnya dapat terselesaikan saat itu juga, maka kita mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah saat itu juga. Tapi kalau misalnya masalahnya kita untuk mengambil keputusan masalah tersebut dibutuhkan beberapa hari, karena kita tentunya pasti berkonsultasi atau komunikasi juga dengan pihak lain. Itu kita lakukan sesuai dengan prosedur yang tepat yang ada. Baik Suster, lalu dalam mengambil keputusan selama ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Suster dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik Ibu Vin, jadi selama ini untuk mengambil keputusan dalam masalah tentunya pasti ada orang yang membantu. Misalnya masalah tersebut dialami oleh anak murid atau siswa, maka saya sebagai kepala sekolah meminta bantuan atau pendapat dari para guru, melibatkan para guru untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah. Atau misalnya masalah tersebut berhubungan atau berkaitan dengan keberadaan para guru, maka sebagai kepala sekolah juga saya pastinya meminta bantuan atau pendapat dari pihak yayasan. Terus selain itu ada faktor yang mendukung saya, mungkin juga karena sering membaca buku soal mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah. Jadi itu merupakan faktor yang sangat membantu saya, sehingga hal itu menambah pengetahuan untuk saya dalam mengambil keputusan, juga sebagai pengalaman yang baik. Baik Suster Kepala, dari semua hal yang telah Suster sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Suster petik dari pengalaman Suster mengambil keputusan dilema etika? Baik Ibu, jadi pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan menyelesaikan sebuah masalah, yaitu yang menurut saya lebih tepat, yaitu berkolaborasi atau bermusyawarah dengan berbagai pihak. Jadi komunikasi dengan pihak yang terlibat, pihak terkait atau pihak yang mengalami masalah, terus juga
mungkin ada pihak-pihak lain seperti guru atau yayasan. Jadi ketika kita bermusyawarah dengan beberapa pihak, dari situ kita dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan kesalahan tersebut. Terima kasih banyak Suster atas waktunya dan jawabannya yang luar biasa. Saya doakan semoga Suster selalu mendapat berkat untuk menjalankan aktivitas selanjutnya. Amin. Ibu Vin juga semoga sukses menjadi guru penggerak nanti. Iya, oke. Masih calon. Terima kasih. Saya doakan semoga sukses ya Ibu. Iya, baik Suster. Permisi dulu. Ya, Ibu. Selamat pagi Ibu Irma. Selamat pagi Ibu. Saya minta maaf, saya boleh minta waktunya sebentar Ibu ya. Bisa Ibu, bisa sekali. Apa yang bisa saya bantu Ibu? Begini Ibu, saya lagi mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, dan sebagai calon guru penggerak saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Iya Ibu. Nah, untuk mewawancara Ibu ini saya ada beberapa pertanyaan, boleh Ibu ya? Ya Ibu, silakan. Oke, pertanyaan yang pertama, sebagai seorang kepala sekolah di TK 5 ini, bagaimana Ibu Irma dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Baik Ibu, dalam mengidentifikasi terkait kasus etika dan rujukan moral ini, dalam mengidentifikasikan itu kadang saya secara langsung Ibu dalam mengidentifikasi, tetapi kadang saya harus membutuhkan orang lain Ibu, dalam disebabkan karena tidak jarang kasus itu datang secara bersamaan. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan saya selanjutnya, sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah selama ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama memiliki atau mempunyai nilai kebajikan? Ya baik Ibu, sebagai seorang pimpinan dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus ini, saya sebagai pimpinan, saya mengambil langkah melalui musyawarah bersama Dewan Guru. Selain itu juga dalam pengambilan keputusan ini, saya mengambil keputusan ini berdasarkan regulasi atau aturan yang berlaku, sehingga dapat menghindari Ibu secara langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Apakah Ibu jadwalkan dulu atau langsung? Baik Ibu, dalam penyelesaian ini saya tidak memiliki jadwal yang khusus Ibu, tetapi saya lebih mengedepankan hal-hal yang lebih penting dan lebih urgen yang saya harus selesaikan. Baik Ibu Kepala, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepala dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik Ibu, faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema dan etika ini adalah selama ini saya tidak bekerja sendiri Ibu. Saya sering berdiskusi dengan dewan-dewan guru. Selain itu juga saya berdiskusi dengan para kepala sekolah di sekolah lain untuk menyelesaikan kasus ini.
baik Ibu Kepala, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Kepala petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik Ibu, pembelajaran yang saya ambil sebagai seorang pemimpin itu saya harus banyak sabar Ibu. Terus saya juga banyak bekerja sama dengan pihak lain seperti guru-guru, dan saya juga harus banyak berdiskusi atau share dengan para kepala sekolah yang lebih senior. Oh iya, Ibu Kepala, terima kasih banyak untuk waktunya. Sharing kita sudah berakhir. Semoga aktivitas Ibu selanjutnya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu.